Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Wilayah 9 Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dwi Yuliati Mulyaningsih SPD MM. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Gombong, Bapak Budi Rianto SPD MPD. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Gombong, Ibu Wartin SE. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMA Negeri 1 Gombong. Acara peningkatan kapasitas guru dan pendik dalam pembelajaran dimulai. Berikut kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. 1. Kata sambut dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gombong. 2. Pengisian materi oleh Ibu Dwi Yuliati Mulyaningsih SPD MM. 3. Doa penutup. Hadirin yang kami hormati, menuju ke acara pertama, yakni kata sambut dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gombong kepada Bapak Budi Rianto SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka di ruang ini bersama dengan derajat yang terhormat Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 9 Provinsi Jawa Tengah beserta staf yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru. Sekian lama menunggu, akhirnya ketemu Ibu dengan berbagai proses. Alhamdulillah hari ini terima kasih Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 9 berkenan hadir di tengah-tengah kita, dan kami laporkan beberapa hal pada Ibu Kepala Cabang Dinas bahwa SMA Negeri 1 Gombong mulai dari Senin kemarin mengadakan in-house training. Yang pertama, penyusunan perangkat pembelajaran selama 2 hari, Senin Selasa. Kemudian hari ini kami laksanakan penyusunan perangkat penilaian dari yang terstandar. Yang hari besok kami mengundang alumni, salah satu alumni kelas kami itu sekarang menjadi kepala balai. Kalau di Yogyakarta itu tidak kepala cabang dinas tapi kepala balai, jadi kayak BP2M gitu. Itu Pak Rudi. Itu hari Kamis besok insya Allah kalau berkenan hadir ke sini. Itu kakak kelas saya persis angkatan 87. Insya Allah akan memberikan motivasi kepada teman-teman kami di SMA 1 Gombong. Kemudian di tanggal 21 kami mengundang Dr. Bahrudin dari Purwokerto. Ini juga nanti memberikan pencerahan guru yang punya spirit dan mendidik. Itu tema yang kami minta dari beliau. Kemudian ada beberapa kegiatan anak-anak. Salah satunya besok mulai Kamis sampai Sabtu ada latihan dasar kepemimpinan. Ini melibatkan semua unit kegiatan siswa yang ada di SMA 1 Gombong. Ada beberapa informasi kegiatan dan alhamdulillah sampai hari ini berlangsung dengan lancar. Yang kemudian kami mohonkan pengisian materi dari Ibu untuk teman-teman kami di SMA 1 Gombong. Saya kira ini Ibu, terima kasih atas berkenan hadirnya, dan tidak terlalu panjang kata, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kedua, yakni pengisian materi peningkatan kapasitas guru dan pendik dalam pembelajaran. Kepada Ibu Dwi Yuliati Mulyaningsih SPD MM, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gombong, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Gombong, Mbak Gunesti, teman dari cabang dinas. Alhamdulillah, melalui berbagai dinamika perubahan kegiatan, alhamdulillah Allah izinkan saya dan Bu Nesti untuk bersilaturahmi di hadapan Bapak dan Ibu keluarga besar SMA Negeri 1 Gombong. Itu semua atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah titipkan kepada kita, yang masih Allah berikan kepada kita. Di masa pandemi ini kita masih diizinkan untuk beraktivitas, melaksanakan berbagai kegiatan, menjalankan tugas kewajiban kita. Maka marilah kita memperbanyak rasa syukur kita agar nikmat-nikmat Allah akan kita terima lebih banyak lagi. Salam sholawat semoga senantiasa tercurah pada Nabiullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat. Sedikit menyampaikan ya Bapak dan Ibu, saya terlebih dahulu mohon maaf sebesar-besarnya karena keterlambatan hadir. Yang kedua karena memaksa Bapak dan Ibu untuk mengikuti jadwal saya. Harusnya saya yang mengikuti jadwal yang Bapak Ibu buat gitu ya, tapi ini kebalik. Namun nggak tahu ya, ini karena akhir tahun atau apa, jadi kegiatan itu ngumpul. Apalagi perubahan yang luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada libur, rapot di Januari. Ada pertanyaan, saya juga menjawabnya itu menyesuaikan dengan edaran ataupun nota dinas dan induk Bapak dan Ibu. Jadi saya bisa membayangkan Bapak Ibu yang langsung berkegiatan di sekolah itu bingung dan Bapak Ibu ya. Sudah direncanakan tidak libur, mau diisi apa ya gitu ya. Terus terakhirnya berarti Bapak Ibu sudah bisa menyesuaikan ada libur sesuai kalender akademik. Tapi tetap Bapak dan Ibu sesuai dengan situasi dan kondisi yang saat ini masih kita rasakan bersama, kita tetap harus berhati-hati dalam beraktivitas Bapak dan Ibu agar di masa liburan yang diberikan kepada para siswa itu tidak menjadikan aktivitas yang membuat kemungkinan terjadinya penyebaran COVID itu menjadi lebih besar lagi. Ibu dan Bapak, saya akan mengawali apa yang akan saya sampaikan dengan sedikit mengingat. Sudah mengenal ini ya Pak? Sudah. Ada yang belum kenal? Apa responnya Bapak dan Ibu? Mersani melihat, membaca berita ini. Begitu Bapak Ibu. Kita malu Bapak Ibu. Karena ada embel-embelnya guru kan begitu kan. Kita memiliki profesi yang sama sebagai seorang guru. Miris Bapak Ibu. Kita tidak memposisikan diri sebagai pelaku tentunya, tapi bagaimana kita bisa merasakan orang tua dari siswa yang menjadi korban, termasuk siswa yang menjadi korban Bapak Ibu. Miris betul-betul Bapak Ibu, sehingga bukan untuk ditiru, tapi bagaimana kita bisa membentengi anak didik kita, membentengi diri kita sendiri agar kasus-kasus seperti ini tidak perlu terjadi. Kita kalau ada profesi kita, kok ada oknum yang melakukan kegiatan atau
melakukan tindakan yang itu betul-betul menjadikan nama baik profesi guru yang begitu mulianya menjadi tercoreng, Bapak Ibu. Saya tidak mau membahas lebih lanjut terkait dengan mengapa dan seterusnya. Intinya ini kalau pada dasarnya adalah faktor moral. Ini urusan pribadi sebetulnya, beliau sendiri begitu ya, karena tidak semua guru memiliki karakter atau perilaku seperti yang bersangkutan. Kita tidak usah membahas lebih lanjut terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Ini juga ada kalimat yang menarik. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang dosen cukup senior. Beliau berpesan, "Bu, saya nitip pesan, Bu. Ini siapa tahu juga Bapak dan Ibu ada yang punya putra, upayakan untuk kalau keluarga atau putra putri Bapak Ibu itu ada yang menjadi dosen, jangan sampai menjadi dosen terbang." Dosen terbang itu maksudnya apa? Ngajar di sana terus pindah ke perguruan tinggi yang lain gitu kan? Ada istilah itu Bapak Ibu betalnya. Mengapa demikian? Ini sudah beberapa kasus itu muncul. Nun sewu yang seperti ini, yang pindah kemana ini muncul terjadinya affair atau hubungan dengan mahasiswa. Sekali lagi oknum Bapak Ibu, tidak semuanya juga dosen yang pindah kemana-mana mengajar di berbagai perguruan tinggi melakukan perbuatan seperti itu. Kembali lagi profesi guru, gurunya mahasiswa. Ini juga menambah daftar kelamnya dunia pendidikan, Bapak dan Ibu. Berikutnya adalah guru yang berbuat asusila. Di Gombong tidak ada. Nah, ini judulnya guru SD di Cilacap cabuli 15 muridnya. Guru SD ya, berarti yang dicabuli itu kan usia anak SD. Saya tambahkan informasi yang juga tidak kalah mirisnya Bapak dan Ibu. Ada seorang pelajar usia 13 tahun itu karena boring, bahasa anak sekarangnya boring mengikuti PJJ gitu. Dia ini perempuan, ini pelajar perempuan, kemudian dia keluar rumah, istilahnya refreshing gitu lah, jalan-jalan sebetulnya. Kemudian ketemu dengan salah seorang yang memberikan penawaran untuk bekerja. Nggak tahu pembicaraannya seperti apa, intinya anak ini ikut bekerja, ikut orang ini untuk katanya akan diberikan pekerjaan di Jogja. Selang 1 minggu, anak ini ngabari temannya, suruh menyusul mengikuti ke Jogja, nanti diberitahu akan dijemput oleh orang namanya ini gitu. Kebetulan anak ini mau diajak ke Jogja, tapi begitu sampai di sana, anak ini setelah tahu apa yang terjadi pada anak yang pertama, Bapak dan Ibu, anak yang pertama ini selama 1 minggu dipaksa melayani 11 orang. Yang anak yang pertama ini anehnya, ya, tidak tahu penyebabnya, faktornya apa. Anak ini tidak melawan, anak ini tidak melapor, bahkan akan mengajak temannya untuk ikut seperti dia. Nah, anak yang kedua ini melawan sampai bisa melarikan diri, kemudian melapor, akhirnya dilacak. Ini turun semua Bapak Ibu,
ternyata baik pelaku maupun korban itu semuanya berasal dari satu daerah. Memprihatinkan Bapak dan Ibu. Kondisi seperti ini tidak bisa kita biarkan. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik tidak boleh tinggal diam. Kita harus melakukan berbuat sesuatu untuk membatasi atau mencegah atau melindungi anak-anak kita, peserta didik kita, untuk tidak sampai menjadi korban-korban seperti yang kasus-kasus yang baru saja saya sampaikan. Ini kita harus segera menyadari. Artinya apa? Kita tidak boleh menemukan zona nyaman kita melalui aktivitas PJJ. Bapak Ibu, saya yakin kultur di sini tidak demikian. Artinya Bapak Ibu lebih berbahagia manakala bisa mengawasi secara langsung putra-putri siswa Bapak Ibu di sekolah. Betul Bapak Ibu? Karena apa? Ini dampak, ini baru satu dampak sedikit saja Bapak Ibu. Mengapa demikian? Anak-anak kita itu belum memiliki benteng yang kuat untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tidak semuanya. Wong kita yang sudah seusia sekian saja kadangkala masih tergoda. Buktinya kalau kita pegang HP ya sekali-sekali atau malah sering kali begitu, penasaran karena tiba-tiba muncul. Kadang-kala saya malah diprotes anak saya, Umi, mbok beli yang itu, yang YouTube-nya yang premium, jadi yang tidak ada iklannya kayak gitu. Kok malah nek kita sih ditunggu iklan ya kan? Iklannya yang sok lewat itu ya, tulisan apa, astagfirullahaladzim, lagi lihat materi yang serius gitu, nanti ada sisipan. Nah itu kalau misalnya Bapak Ibu kita tidak punya benteng yang kuat, dampaknya serius Bapak Ibu. Nah ini ke kita lah, kalau ke siswa seperti apa mereka? Apalagi di luar pantauan orang tua dalam kondisi seperti ini. Ini untuk mengawali saja Bapak Ibu, untuk membuka apa yang akan saya sampaikan. Maka mohon ini termasuk ini Bapak dan Ibu. Seragamnya apa nih Pak? Iya. Bapak dan Ibu, di berbagai sekolah ini sedang gencar-gencarnya menggaungkan gerakan anti bullying atau anti perundungan. Saya berharap di sekolah Bapak Ibu juga menggaungkan, menggencarkan agar institusi yang sangat mulia ini, sekolah ini tidak menjadi tempat-tempat yang tidak nyaman bagi para siswa. Kita harus bisa menciptakan gerakan sekolah ramah anak, gerakan sekolah yang menyenangkan baik bagi siswa maupun guru atau karyawan. Kalau bagi siswa nyaman untuk belajar, bagi guru dan karyawan sama nyaman untuk bekerja. Termasuk mari kita gaungkan gerakan anti bullying atau anti perundungan. Jangan-jangan kita tidak menyadari kita menjadi bagian dari itu. Mungkin pelaku secara tidak kita sadari karena kita tidak tahu, atau bahkan kita sebenarnya sudah menjadi korban. Contoh saja Bapak Ibu, ternyata bullying itu ada bullying verbal. Jadi misal nih, dulu saya ingat waktu zaman saya sekolah, ngundang temen itu pakai nama bapaknya, misalnya gitu kan. Kan sembrono itu Bapak Ibu. Itu bullying verbal itu Bapak Ibu. Di zaman kita dulu loh, dulu nih. Sekarang kayaknya enggak, sudah berubah. Nah, ada juga yang memanggil orang lain dengan mohon maaf kekurangannya.
saya tidak perlu menyebutkan. Intinya itu adalah sudah termasuk kategori perundungan atau bullying. Misalnya dengan ungkapan, ucapan, dan seterusnya. Yang kedua, ini lebih cenderung kita memahami bullying itu adalah gambar seperti yang ini kita lihat, yaitu physical bullying. Perundungan secara fisik, memukul, ditonjok, mukul, dijambak, ditendang, diapakan. Yang penting mengenai berkaitan dengan kekerasan fisik. Dulu kita menganggap perundungan atau bullying itu ya yang kayak gini. Kalau ini sudah pasti kita sudah paham. Ada lagi bullying sosial. Contoh, sebetulnya dulu sudah. Ojo gelem dolan karo kae, gitu kan? Akhirnya berdampak ada seorang siswa atau teman kita menjadi tidak dijauhi oleh orang lain. Dia menjadi tidak punya teman, entah dengan berbagai macam alasan dijauhi. Itu masuk kategori sosial bullying. Yang sekarang sedang sangat memprihatinkan adalah cyberbullying. Kejahatan yang ada di dunia maya. Kita tidak sadar Bapak Ibu sering baca WA atau baca berita, isinya itu kata-katanya kasar. Istrinya memunculkan apa ini? Kita terpancing emosi untuk ikut marah dan seterusnya. Hati-hati. Itu sudah masuk dalam kategori cyberbullying. Kita tidak sadar Bapak Ibu, kita sudah masuk dalam perangkap kejahatan di dunia maya. Melihat gambar-gambar porno itu juga sudah termasuk bagian di situ. Sehingga kalau kita memahami itu semua, harapannya kita sebagai guru harus menjadi benteng utama untuk anak didik kita, termasuk untuk keluarga kita. Kadang-kala kita melakukan atau diperlakukan karena tidak paham. Nah, maka ayo Bapak dan Ibu, kita belajar, kita memahami bersama-sama. Seluruh warga sekolah mungkin mulai, silakan Bapak Ibu mengundang narasumber atau apa, karena ini kebetulan banyak sekali aktivitas yang sedang Bapak Ibu lakukan di sekolah. Lengkapi dengan berbagai hal agar sekolah ini menjadi semakin ramah terhadap anak didik kita. Karena wujud keprihatinan kita terkait dengan situasi dan kondisi saat ini. Sampai dengan terjadinya bunuh diri sekitar 2 bulan yang lalu Bapak Ibu, saya punya tetangga anak SMP kelas 3. Saya sebetulnya ya jadi merasa enggak kebayang dan saya malu. Kenapa kami tidak peka memiliki lingkungan atau anak yang memiliki kondisi seperti itu. Ternyata ada anak bunuh diri, terjun dari lantai 2 gedung sekolahnya, tidak langsung meninggal memang, tapi itu ternyata menurut informasi adalah anak ini menyampaikan surat undangan kepada orang tuanya. Orang tuanya diundang rapat, tapi anak ini merasa bahwa ini undangannya adalah terkait dengan permasalahan dirinya gitu. Karena apa? Orang tuanya, mohon maaf, dulu berprofesi sebagai sopir mikro, kalau di sana ada angkutan itu, tapi karena kondisi pandemi kebetulan bapaknya juga sakit, akhirnya anak ini tidak bisa mempunyai ini sarana HP untuk PJJ. Nah, setiap kali anak minta, bapaknya ngomong, ya nana ngomong guru nek kok ora bisa pengen melu pelajaran. Nah, anak ini mungkin sekali, 2 kali enggak apa-apa gitu nggih. Nah, bisa saja Bapak Ibu panjenengan, siswa panjenengan kok ini kok enggak pernah ikut. Nanti tahu-tahu saat kenaikan kelas nilainya
jelek, padahal mungkin saja memiliki kasus seperti yang saya sampaikan tadi. Akhirnya ketakutan, anak ini mengatakan, udah pokoknya bilang saja ke gurumu saya nggak bisa hadir. Anak ini frustasi Bapak Ibu, frustasi yang intinya sampai bunuh diri. Ini realita yang ada di sekitar kita yang kita hadapi menimpa siswa. Banyak kasus Bapak dan Ibu, permasalahan-permasalahan yang menjadikan keprihatinan bagi kita untuk agar kita menjadi guru yang peka terhadap kondisi dan situasi yang ada di sekitar kita. Oke, kita harus berani, kita harus bertindak, kita harus melakukan sesuatu untuk mencegah itu semua Bapak Ibu. Ayo kita berperan bersama. Saya lanjutkan kembali ke melihat kondisi situasi yang tadi saya sampaikan. Maka Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan, mendukung dan melaksanakan core kebijakan pendidikan yang digelontorkan, yang diluncurkan oleh pemerintah ada 3. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter. Melihat permasalahan tadi itu Bapak dan Ibu, kita yakin tidak akan terjadi hal-hal yang tadi baru saja kita bahas manakala ini bisa kita terapkan. Untuk siapa? Untuk kita semuanya, baik guru, karyawan, siswa, orang tua, masyarakat. Kalau memiliki kekuatan karakter, maka hal itu semua, hal-hal tadi yang negatif itu tidak akan terjadi. Penguatan pendidikan karakter, kita hafal di luar kepala, tapi apakah yang dimaksud itu sudah kita implementasikan dalam aktivitas proses pembelajaran yang ada di sekolah kita Bapak Ibu? Endingnya dari penguatan pendidikan karakter itu adalah harapan dari bangsa Indonesia adalah generasi muda menjadi sosok profil pelajar Pancasila, menjadi sosok profil pelajar Pancasila. Sudah ya, sudah disosialisasikan di SMA Gombo? Sampun nggih? Oke, Gombo. Oh sudah? Oh dari Bapak Pengawas. Profil pelajar Pancasila. Ada berapa karakter? Indikatornya ada berapa? 6 apa 5? 5 mana? Diurut saja, diurut saja. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Aku dipisah-pisah Pak Bu. Itu jadi satu ya. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Implementasinya silahkan Bapak Ibu tuangkan dalam kegiatan di sekolah. Semua guru harus mengimplementasikan itu, mengajarkan itu kepada siswa. Saya sedikit berbagi pengalaman Bapak Ibu. Waktu itu dijadikan wali kelas 12, mengajar para siswa menjadi wali kelas, bimbing pengayaan karena saat itu masih gitu. Guru kimia yang mapel bukan nih. Nah, saya mencoba melakukan seperti ini Bapak dan Ibu. Anak-anak saya buatkan tabel itu. Di situ ada ibadah sholat, ada subuh, duhur, maghrib, asar, maghrib, isya. Nanti di situ saya suruh nulis jamnya. Dia melakukan itu jam berapa, melaksanakan sholat. Belakangnya ada keterangannya jamaah atau munfarid.
saya cek itu nanti kalau pas saya masuk, karena berapa ya, 2 kali masuk kelas, kalau pas tidak nanti pokoknya ada setoran setiap 1 pekan sekali. Satu siswa itu punya catatan itu. Tidak hanya untuk checklist sholatnya, tapi ada tambahan, itu kan sholat wajib, ada tambahan sholat sunnah yang dia lakukan itu apa? Saya minta jujur. Ya jujur mana Bapak Ibu? Ada yang straight ini berarti dia nggak sholat gitu maksudnya. Kalau anak perempuan mungkin alasannya sedang menstruasi gitu. Nah, bukan ada yang begitu. Saya memang minta untuk jujur. Nah, dari situlah itu baru sholat wajib. Ada sholat sunnahnya, saya minta ngisi. Terus ada amaliyah yang lain, mungkin tadarus, mungkin kemudian puasa sunnah gitu. Saya suruh nulis. Saya jadikan sebuah penelitian tanpa ditulis dalam bentuk laporan Bapak Ibu. Saya analisis begitu, subhanallah, ini anak-anak yang data ini seperti ini, aktivitas pendekatan kepada Allah. Ya, kalau yang non muslim ya saya suruh berbicara dia itu aktivitas ibadahnya apa gitu, sesuai dengan itu. Setelah saya analisis Bapak Ibu, setelah saya cermati, ternyata anak-anak yang memiliki kedekatan dengan Allah itu dia karena lancar gitu loh. Kalau dia melanjutkan ya ditompo gitu. Kalau dia tidak melanjutkan ya intinya saya amati perjalanan dalam kehidupannya itu bagus. Sederhana penelitian saya Bapak Ibu. Oke, dari karakter yang pertama beriman, bertakwa, berakhlak. Yang kedua adalah boleh, berkebinekaan global. Yang Bapak Ibu bisa mengimplementasikan atau mungkin yang sudah atau yang mungkin Bapak Ibu akan lakukan untuk menerapkan karakter ini dalam gambaran Bapak Ibu apa? Berkebinekaan global. Apa? Katanya sudah. Kenapa? Membuat acara dan bahasa dengan festival, menampilkan budaya-budaya daerah, budaya lokal. Bagus. Ada yang lain, saya kira bisa yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Ini gonggong itu ciri khasnya apa? Potensi sumber daya alamnya apa? Alam. Oke. Terus makanan khasnya? Nanti boleh. Ini referensinya kapan teman? Ini bagian Bapak Ibu. Jangan sampai siswa alumni SMA Negeri 1 Gonggong tidak paham makanan khas daerahnya, tidak paham keunggulan wilayahnya. Jangan-jangan saat dia kuliah di mana, ngobrol sama orang lain, malah tidak tahu kalau itu ternyata ada di Gonggong yang ada di sekitarnya. Ini jangan sampai Bapak Ibu. Ini implementasinya berkebinekaan global, tidak usah yang sulit-sulit. Jadi yakinkan, pahamkan, termasuk mungkin potensi ini. Kalau di sini ada nggak yang untuk tanaman obat yang banyak di sini, misalnya Pak? Mungkin jahenya atau mungkin apa? Itu anak pahamkan Bapak Ibu. Jangan sampai mereka tidak tahu. Yang ketiga akan ambil apa? Mandiri, boleh. Guru KWU-nya unik. Guru KWU. Mapel basicnya apa Bu? Kerajinan, Ekonomi. biologi, kimia. Oke, itu yang mengajar KWU ya. Mengajar KWU 1 pekan 2 jam. 2 jam. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan agar anak SMA Negeri 1 Gonggong itu mandiri? Yang ada dalam penggalian panjenengan itu apa? Apa yang akan Bapak Ibu berikan kepada murid SMA Gonggong agar dia memiliki karakter mandiri?
Mohon maaf, mohon izin, Ibu, ada yang sudah Ibu lakukan terkait dengan itu? Iya, seminar kami. Bukan panjenengan sendiri. Oh iya, saya ngambil skill untuk ilmu tentang bisnis dan entrepreneur dan selalu membekali itu sih. Enggak, maksudnya panjenengan praktisi enggak? Maksudnya menerapkan itu enggak? Oh iya betul. Apa Bu? Saya tour and travel group umroh seperti itu. Terus guru KWU, beliau menerapkan itu. Pertanyaan saya, yang bukan guru KWU tapi punya usaha, Ini bawa aja yang kami lihat. coba itu apa? Nama bisnis online pakaian. Online. Ya, lagi? Online. Terus Kos-kosan gue, kos-kosan. terus YouTube channel, oke? YouTube channel ada. masih ada yang lain? Banyak itu apa bisnisnya? Apa tadi? Hah? Kopi. Memproses sendiri atau reseller? Reseller. Oke, yang lain. Ini beda-beda personel loh ya. Ya, ada lagi. Jangan satu orang tuh ya ini loh maksudnya. Ini ya apa-apa sih, tapi saya tanya yang lain. Ada lagi. Oh, jual beli mobil. Bagus. Oke, sudah. Saya usul sama Pak Budi. Saya usul pada Pak Budi. Kalau guru KWU itu terbatas karena dibatasi jam dalam kurikulum, struktur kurikulum kan, sepekan 2 jam. Semua kelas ya? Semua kelas 10 sampai kelas 12 ya? Ada KWU-nya kan? Jadi terbatas itu jamnya hanya 2 dikalikan jumlahnya. Saya minta Bapak Ibu, kita bisa memulai membentuk tim dari para siswa, memulai dari Bapak Ibu wali kelas untuk memetakan talenta siswa yang ada di kelasnya, yang punya jiwa bisnis. Gurunya ampun khawatir kesaing Pak Bu. Beda jalur anak-anak kita itu kan. Soalnya gini Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya itu sejak jadi guru, itu guru SMA. Sekarang mulai 2018 saya banyak berinteraksi, mulai banyak memahami kehidupan SMK. Saya prihatin manakala ada SMA yang mengeluhkan tidak atau kekurangan siswa, alasannya Bu, masyarakat di sekitar sekolah kami itu kebanyakan tidak mampu untuk menyekolahkan anak di SMA karena mereka nanti tidak akan melanjutkan, berarti dia harus masuk SMK. Saya jawab, yang mengharuskan masuk SMK siapa? Apakah semua lulusan anak SMA itu kuliah? Tidak kan? Nah saya bertanya ke panjenengan, yang tidak kuliah itu terus panjenengan bekali apa? Di sekolah ini sudahkah mereka dibekali untuk antisipasi kalau dia tidak kuliah? Inilah sebetulnya yang saya kepengen diskusi banyak dengan teman-teman SMA Bapak Ibu. Karena mau tidak mau darah guru yang ada di badan saya ini guru SMA. Prihatin saya Bapak Ibu. Jadi saya usulkan tadi memulai dari apa? Wali kelas memetakan. Cobalah misalnya 1 atau 2 misalnya ya. Ada siswa yang punya potensi, dia mulai bisa memproduksi. Contoh, saya pernah katanya anak-anak murid SMA Karanganyar itu orang tuanya pada bikin anyaman ya.
Anak itu sampai katanya nganyang dia ora usah ndeleng tangannya, dia sambil ngobrol pun ini tangannya. Artinya berarti anak yang seperti ini dimulai dari dia punya potensi untuk produksi. Dari ini dulu Bu. Kalau sudah, syukur nanti dia ditambah bagaimana bisa memasarkan. Ada yang bisa memproduksi, diajari, ditambahi memasarkan. Kalau ada yang dia tidak memproduksi tapi memasarkan, ya seperti yang tadi ada beberapa teman-teman kita reseller Bapak Ibu. Kan sekarang dagang online itu luar biasa, peluangnya banyak sekali. Setiap kelas ambil 2 Bapak Ibu, diberikan support. Kamu setelah diajak diskusi. Nah ini untuk menangani anak-anak perwakilan ini tidak hanya guru KWU, tapi teman-teman yang punya pengalaman berbisnis menjadi pendamping. Dikumpulkan, ayo dibangun itu. Nanti ada 2 siswa per kelas, kalikan berapa? 30 ya. Sudah ada 60 anak yang akan menjadi juragan-juragan di usia sekolah. Kalau bisa seperti itu SMA Gombong, subhanallah Bapak Ibu. Dimotivasi, kasih tantangan. Kalau mereka butuh modal, ayo kita bantu mereka, kita support. Ada siswa kelas 2, kelas 11 yang omset dagangannya dalam 3 bulan ini 136 juta. Anak Kebumen Bapak Ibu. Saya bikin cerita. Apa yang dia jual? Dia sebagai resellernya lanting oven. Yang dikemas itu lanting oven. Tapi tidak hanya itu, dia juga jual ini make up, peralatan make up, apa itu make up? Apa ini? Ya. Iya betul. Bapak Ibu, apalagi berarti mungkin dengan konsumen atau reseller. Nah, coba Bapak Ibu, saya tanya, kamu mulai modal usaha kamu berapa Mbak? 3 juta Bu. 3 juta ini bisa mendapatkan 12 set. Setiap setnya dia jual 300.000. Kan sudah dapat untung 600.000 kan? Wong 300 kalikan 12 kan 3.600.000. Nanti di pembelian kedua itu harganya tidak lagi 3 juta Bapak Ibu. Sudah berkurang, padahal jualnya kan tetap. Berarti semakin banyak dia bisa menjual, berarti keuntungan yang bisa dia peroleh semakin banyak. Itu secara sederhana saja Bapak Ibu. Selama manusia, namanya ibu-ibu perempuan butuh peralatan itu, ya peluang usaha itu di situ ada. Saya berapi-api kalau bicara bisnis karena saya dulu pelaku bisnis Bapak Ibu. Pernah, sekarang sudah tidak dan nggak ada waktunya. Mengasihkan Bapak Ibu hidup di dunia bisnis. Tugas utama guru, profesi tetap guru, tapi ada tambahannya. Bisnis lah, nek pengusaha kok kayaknya kok gede banget gitu ya. Mengasihkan Bapak Ibu. Karena tidak ada orang yang mau bisnisnya lancar kalau tidak kerja keras. Satu, pasti dia harus berpikir keras bagaimana agar usahanya itu menghasilkan. Karena apalagi kalau sudah punya karyawan, kan harus pikir ini kita harus bisa menggaji karyawan, harus bisa beli bahan pokok produksi untuk beli. Saya ingat dulu bikin keramik, beli apa itu lempung, kalau mau bakar harus order minyak tanah karena tungku kami menggunakan minyak tanah harus 1-2 drip waktu itu setiap kali bakar. Sudah seperti itu saya menghitung lemburan. Setiap hari Sabtu saya membayar lemburan mingguan. Kalau mau tanggal 1 harus menghitung gaji bulanan. Padahal saat itu saya sebagai wakil kurikulum Bapak Ibu. Padahal benar jadwal
pakai timetable itu di meja makan. Terus kayak gitu bahasa dibagi, anak sing komplain, orang cocok sing apa, makanya saya mohon maaf, saya dulu berpartner dengan Pak Ilham di tim kurikulum ala ayah ya. Beliau kan sabar banget, saya bikin jadwal, terus kalau sudah saya bilang Pak Ilham, jenengan sing bagi nggih. Terus nek wonten guru sing komplain, boleh tapi langsung bikin solusi. Kalau mau jadwal langsung, saya nggak mau suruh ngurusi. Saya bilang, nah udah dibagi setelah balik pripun Pak? Mungkin Bu, sampun, kan sabar banget beliau ya. Bu Harjuna ini apa gitu deh. Kan apa gitu lah. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan melalui aktivitas wirausaha, tentunya kita harus profesional nih, kita guru, tugas kewajiban pokok kita harus kita tunaikan, jangan sampai tugas pekerjaan itu semua mengganggu pokok kita. Kenapa dulu saya bisa? Karena waktu itu jam kerja kita adalah masih paling 1:30, 1:30 udah selesai Bapak Ibu. Zaman dulu kan, tahun berapa ya? Saya mulai bisnis tahun 90. Jadi pulang sekolah, baju ganti itu sudah dibawa suami, mobilnya pakai bak terbuka, dagangan ada di mobil. Begitu selesai ngajar, saya naik mikro ke Banyumas, nyusul suami saya. Habis itu keliling ke semua Rita yang ada di Jawa Tengah, ngedrop barang, saya order, Bapak ngecek di toko dan seterusnya. Masih kita sharing bisnis dengan Jogja. Sudah keliling kayak gitu ke Jogja, packing barang jam 11 malam, sampai rumah jam 3 pagi, jam 6:30 udah berangkat lagi ke sekolah. Waktu itu masih kuat Bapak Ibu, karena masih muda. Perjuangan seperti itu nikmat sekali Bapak Ibu, tapi dari situlah saya belajar banyak bagaimana mengelola sebuah bisnis. Nah, berarti kalau tadi saya sampaikan SMA Negeri 1 Gongbong bikin itu nanti akan muncul anak-anak yang punya jiwa mandiri. Nah, implementasi paling sederhana di rumah Bapak Ibu, mandiri itu coba Bapak Ibu bikin checklist. Siapa yang bangunnya tidak perlu dibangunkan? Diawali dari itu. Jangan kita juga masih kudu digugah gitu ya sama pasangan kita. Nggih? Karena saya nggak kemana lah, jangan nanti introspeksi saja ya. 1, bisa bangun sendiri tanpa harus dibangunkan oleh orang lain. Yang kedua, nah ini pun benteng malih nih, benteng malih. Yang kedua adalah melaksanakan ibadah sholat wajib itu juga tanpa diingatkan oleh orang lain. Jadi pegawaian aktivitas rutin ya Bapak Ibu itu. Bangun tidur, sholat itu kan biasa ya. Yang ketiga, selesai makan mencuci piring dan gelas sendiri. Lah ini pun mulai adalah ini murung deh. Keempat, menurut saya yang paling agak berat, mencuci baju sendiri. Mencuci sendiri, rinso gitu, iklannya rinso zaman dulu tadi. Apa sekarang udah nggak ada kayaknya udah. Ya, nah itu Bapak Ibu. Kalau kita implementasikan aktivitas itu manakala masing-masing individu bisa melaksanakan, itu sebetulnya sudah produktif sekali itu waktu kita. Karena masing-masing mengurus dirinya sendiri, sehingga tidak perlu mengurangi waktu orang lain untuk mengurusi. Kalau itu dibangun Bapak dan Ibu, subhanallah. Dari hal-hal seperti itu termasuk silakan Bapak Ibu berdayakan para siswa, guru, karyawan untuk terlibat dalam pengelolaan kondisi lingkungan di SMA Negeri 1 Gongbong. Produktif Bapak Ibu. Bahkan di negara maju kan tidak ada, mohon maaf, petugas kebersihan kan. Karena semuanya itu dilakukan bersama
buang sampah sembarangan, karena itu tanggung jawab. Oke, yang berikutnya adalah gotong royong. Gotong royong itu kalau dulu kita sederhana memahami kerja bakti gitu kan. Sekarang kita luas Bapak Ibu, tingkatkan kepedulian kita, tingkatkan kepedulian siswa, tidak hanya dalam bentuk bansos. Perluas Bapak Ibu, hal-hal yang sepele saja Bapak Ibu, hal-hal yang sederhana, maka itu semua sebetulnya termasuk nanti apa? Mandiri, kreatif, kemudian apa? Bernalar, kritis. Itu kalau dikumpulkan semua sebetulnya Bapak Ibu bisa mengimplementasikan dalam aktivitas pembelajaran berbasis proyek. Anak harus berkomunikasi, anak harus koordinasi, anak harus menganalisis, anak harus berpikir kritis. Semuanya itu adalah tuntutan pembelajaran saat ini, yaitu 4C. Tidak hanya mapel-mapel tertentu, semua mapel bisa menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang diharapkan anak-anak bisa. Saya salut dengan apa yang diterapkan di SMA Gonggong. Dulu Pak Budi pernah cerita kalau PJJ pun ataupun PTM anak-anak pasti ada waktu untuk diskusi gitu ya. Masih jalan itu. Nah, ini bagus sekali karena anak-anak kita itu saat ini sudah aras-arasan berkomunikasi. Tidak hanya anak-anak kita. Coba Bapak Ibu duduk satu meja, berapa lama ngobrolnya, berapa lama diemnya. Diemnya itu adalah lebih banyak memegang HP, asik dengan HP-nya masing-masing. Oh itu ya, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, betul. Nah, tapi kita jangan, kita diberikan kemudahan, maka kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Oke, itu semua adalah harapan dari pendidikan. Endingnya pendidikan adalah mencetak atau mengantarkan anak didik kita menjadi sosok profil pelajar Pancasila. Tidak usah yang muluk-muluk, tapi dalam implementasi keseharian Bapak Ibu bisa lakukan. Dan itu harus didukung oleh semua guru. Jadi jangan gini, saya menerapkan disiplin, tapi begitu ganti Pak Budi yang ngajar, itu tidak dipentingkan. Ganti guru lagi, tidak. Jadi anak ini nanti akan lebih senang ke Pak Budi, karena kalau diajar saya disiplin, anak nggak senang, gitu kan? Nah kalau sudah seperti ini yang terjadi dalam sebuah sekolah, maka sulit Bapak Ibu untuk menerapkan penguatan pendidikan karakter. Oke, jadi contoh, kita dulu bersepakat anak-anak yang tidak pakai atribut, bajunya yang tidak dimasukkan, langsung diminta dibetulkan. Saya kadang kalau seperti itu saya panggil, Mas, kamu akan bertambah ganteng kalau pakaianmu rapi. Gimana sih Bu? Itu coba bagian belakang coba dirapikan. Nah, kamu tinggal sama Bapak Ibu. Oke, lebokna coba, gak jajar sing benar di lebokna. Sama endingnya, harapannya sama, tapi bagaimana kita menyampaikan itu akan menjadi berbeda diterima oleh para siswa. Ini guru Bapak Ibu, saya ngomong gini, mereka semua ngelakoni. Saya tidak berteori Bapak Ibu, tapi betul-betul sudah mempraktekkan. Maka dulu termasuk salah satu sosok guru yang tidak disukai siswa itu nama saya Bapak. Privil, gitu kan? Kok dia warui gitu kan? Nah, tapi tidak apa-apa. Karena niat saya adalah mengajarkan mereka untuk menjadi yang sebenarnya harus dia lakukan. Jadi ada siswa yang kalau mau ketemu saya nyingkir karena pasti ada pelanggaran ya. Nggak tahu atributnya kurang, apa bajunya belum ada. Tapi begitu saya cermati, ketemu guru itu kok biasa bayang, dan aku dia warui gitu loh itu. Nah ini contoh praktek dalam pembelajaran. Yang kedua tadi setelah yang pertama apa? Penguatan pendidikan karakter. Yang kedua adalah
gerakan literasi sekolah. Juga sudah Bapak Ibu terapkan di SMA Negeri 1 Gombong. Tidak boleh beralasan, Bu, sekarang itu PJJ, GLS itu tidak bisa kita terapkan. Betul tidak alasan itu? Apa yang masih bisa Bapak Ibu lakukan untuk GLS dalam masa PJJ? Nopo, umpamine nopo? Nopo? Mau coba salah satu menyebutkan, coba. Nopo coba? GLS di masa PJJ, apa implementasinya di SMA 1 Gombong? Berhenti berarti, kalau begitu? Iya. Berikan loh. Susah Hah? susah diterapkan, itu tugas saja sering nggak muncul kan, apalagi itu GLS ini. Minta apa ya, saran Pojok-pojok literasi. Dulu ada pojok-pojok literasi. Bapak dan Ibu, gerakan literasi sekolah bisa menjadi programnya sekolah meskipun masih masa PJJ. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa mengadakan pelatihan. tadi Bu barusan Ya itu kan namanya penerapan GLS. Tapi yang pesertanya siapa? siswa Seluruhnya enggak? belum Hanya perwakilan. Boleh. Nanti ada pelatihan lagi, pelatihan menulis cerpen misalnya. ya ini dari Senin. Jadi mungkin saja pesertanya suruh berganti gitu. Jadi kalau tadi yang sudah dilatih tadi apa? Pelatihan apa tadi? Tadi pembuatan majalah digital. Majalah digital. Sekali itu namanya GLS yang Bapak Ibu terapkan di masa pandemi. Jadi yang mohon maaf, yang dipenggalin jenengan itu jangan membaca 15 lu lagi kok dia memang jadi habis waktunya jenengan PJJ hanya berapa menit. Ganti wong jenengan mengajar saja sudah berubah polanya, kok GLS-nya masih tetap ya nggak jalan. Pakai cara yang lain. Ngaten ya Bapak Ibu ya. Jadi GLS nggak boleh berhenti. Karena apa? Akan berkaitan dengan core yang ketiga kebijakan yang ketiga nanti Bapak Ibu. Yang usianya di sebelum tahun 70 lahirnya. Dulu kita itu sering diberi pekerjaan oleh guru, hampir semua guru nyuruh merangkum. Tapi bukan karena gurunya terus keluar, karena memang gurunya ya di kelas, tapi kita diminta merangkum, ditunggu itu Bapak Ibu. Zaman dulu itu saya nggak paham Bapak Ibu, ini jangan diulang apa urung sebenarnya. Ternyata Bapak Ibu, merangkum itu satu kita harus membaca. Yang kedua, kita harus bisa menyimpulkan. Betul? Nah, anak-anak kita sekarang kan sudah lemah sekali itu Bapak Ibu. Coba, dulu itu pelajaran biologi menjadi andalannya IPA untuk dapat nilai ujian nasional tinggi. Dibandingkan kimia, fisika, matematika gitu maksudnya. Peluang untuk dapat nilai tinggi itu dulu besar. Bahasa Indonesia. Tapi kenapa akhir-akhir ini kita malah bahasa Indonesia nilainya rendah, biologi rendah, malah lebih tinggi kimia atau fisika. Karena apa? Di situ mata pelajaran itu mengharuskan siswa banyak membaca narasi soal. Setelah dibahas oleh gurunya, jangan berarti kan bukan karena dia tidak bisa mengerjakan, tapi malas membaca soal. Maka saya mengajak Bapak Ibu mulai sekarang semua guru menyepakati untuk menggerakkan lagi kemampuan anak-anak untuk membaca dan merangkum. Dari situ Bapak Ibu, ini soal ANBK kan isinya cerita dulu kan, cerita huruf-huruf pertanyaan Bapak Ibu. Ceritanya belum sampai ke pertanyaan. Kemudian masih disambung di soal berikutnya yang masih bersumber dari pertanyaan, dari bacaan tadi.
Bayangkan kalau anak-anak kita tidak dibiasakan seperti itu, pasti petanya kita, peta mutu pendidikan kita akan masih memprihatinkan. Jangan-jangan malah kita sendiri sebagai guru nggak paham itu menjawab soal-soal ANPK, karena menuntut anak untuk bisa berpikir tingkat tinggi. Saya baca contoh soal ANPK kelas 5 SD Bapak Ibu. Waktu itu ngisi untuk teman-teman guru SD pembekalan persiapan ANPK, karena dari dulu kan SD itu tidak pernah ujiannya seperti itu, baru akan pernah langsung seperti ini gitu. Kalau SMP, SMA kan sudah ujian berbasis komputer gitu loh maksudnya Bapak Ibu. Saya tampilkan satu nomor soal itu langsung akan murid bisa, apalagi yang sudah kelas 3 tahu-tahu naik kelas 5 karena pandemi itu loh Bapak Ibu. Kan nggak diajar. Sama dengan panjenengan kemarin, notabene anak-anak yang ikut ANPK kemarin adalah anak-anak yang sudah 1 tahun tidak mengikuti pembelajaran secara langsung. Maka saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan. Kita baru bisa mengajak orang lain kalau diri kita melakukan. Kita akan mengantarkan anak-anak untuk mampu memiliki cara pola berpikir yang tinggi, tingkat tinggi. Kalau kita sendiri masih ajak, kita tidak bisa mengajak mereka Bapak dan Ibu. Maka kunci berhasilnya sebuah negara dari keberhasilan pendidikan itu adalah berasal dari keberhasilan seorang guru di kelas. Maka mulailah mengubah pola mengajar kita, karena Bapak dan Ibu masih menjadi tumpuan harapan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Tetap sukses dan semangat Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf kalau tidak bisa terlalu banyak menyampaikan, karena nampaknya Bapak Ibu sudah sangat gelisah, karena sudah melirik ke sebelah kanan kok peteng gitu ya. Nah, kalau saya karena melihatnya ke sana masih terang kayak ini, nyaman-nyaman saja. Tapi Bapak Ibu mungkin sudah mulai tidak nyaman karena cuaca hujan, maka kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'ah. Hujan membawa berkah untuk kita, karena Allah turunkan segala sesuatunya pasti akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Ya. Itu saja Bapak dan Ibu. Saya malam ini bermalam di Bombong Bapak Ibu, menemani Bapak Ibu bermalam di Bombong. Nanti Bu Nesti pulang karena besok pagi harus berkegiatan di SMK Negeri 1 Bombong. Semula rencana saya akan cancel di SMA 1 Bombong, karena tadi setelah dari Rembun rencana ke Solo Tigo. Tapi dinyang sama Pak Haryoto, Bu, kalau Ibu besok baca subuh dari Solo Tigo, takut tidak keburu waktunya. Sementara kita industri yang akan hadir di SMK 1 Bombong itu sudah bermalam juga di Bombong hari ini, Bu. Jadi kalau Ibu kesel nanti setelah dari Solo Tigo, malam ini juga Ibu kembali ke Bombong. Saya pikir Bapak Ibu, siapa dari jam pira gitu. Ini sudah mendatangkan minta dikirim baju, karena saya sebetulnya di Kebumen sudah sejak hari kemarin. Tadi malam bermalam di Kebumen Bapak Ibu. Nah, kemudian ada jadwal hari Jumat, karena sebetulnya di Solo Tigo itu Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat itu setelah kegiatan itu harus rapat koordinasi dengan Pak Sekdim. Saya mikir lagi, apa yang Gano tekan Solo Tigo, balik Bombong, besok berkegiatan seharian di Kebumen, di Bombong, lanjut SMA 1, lanjut SMK 2, kok balik Solo Tigo mati gitu loh. Akhirnya saya izin bahwa saya baru ke Solo Tigo besok setelah selesai dari SMK 2. Maka beruntung kita bisa dipertemukan justru karena saya cancel kegiatan di Solo Tigo. Kalau enggak ya saya juga jalan ke Solo Tigo tadi bawa dari itu. Okay. Ini keberuntungan atau keberkahan atau jadi marah Bapak Ibu, dan jadi malah validasi mau malah buat ini malah jadi kesoren. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang tersinggung ya berarti maaf ya, maaf betul-betul. Saya
yang melihat ada wajah-wajah yang kecewa sebetulnya. Itu sekedar cerita, bukan untuk memberikan buat sibuk banget, tidak. Ini maksudnya lagi cerita kenapa saya tadinya mau mengisi, terus jadi tidak mengisi, kok mengisi lagi ya gitu. Itu ceritanya begitu. Ya, akhirnya nanti saya bermalam di sini biar tidak terlalu capek karena besok pun sampai dengan hari Jumat. Oke, Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada kebaikan yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam mengimplementasikan di proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Gonggong. Saya tunggu berita-berita, informasi-informasi yang berbeda dari sekolah lain yang dilakukan oleh sekolah ini. Tadi saya membuat tantangan bagi Bapak Ibu. Kira-kira akan Bapak Ibu jawab tantangan saya seperti apa, saya tunggu. Nopon buah Bapak Ibu. Nopon buah Bapak Ibu. Mengembangkan talenta bisnis anak didik kita. Nanti akan semakin banyak guru-guru SMA Gonggong yang juga akan berkembang talenta bisnisnya. Tidak salah Bapak Ibu, selama tugas pokok kewajiban kita tetap kita gunakan. Jangan gini, ini sih cerita di tempat lain nih, tapi kalau ada yang tersinggung berarti Bapak Ibu yang melakukan itu. Ini gini, bisnisnya itu apa itu? Gas LPG gitu kan. Pagi-pagi jam 6 itu datang ke sekolah, motornya wis kanan kiri sini tabung LPG. Persesi gitu kan, pulang jam 6, jadi sergap banget di persensi itu. Wah, jadi banget ini ya. Ada satu pulang lagi. Saya diceritani jangan dikit ya gila gitu loh. Yang cerita kepala sekolah begini. Jangan-jangan di sini sama tapi sing digawa Bu LPG. Saya maksudnya di sini gini. Ya Allah, masa guru kayak gitu loh. Jadi persepsinya ya jauh, kurangnya sergap banget. Nek mungkin malah orang saya kelawen gitu. Saya pernah bermasalah gitu ya. Pulangnya 4:30 padahal jam kerjanya 3:30. Jadi karena ya itu tadi nganter sambil bawa apa lagi gitu. Makanya saya dulu waktu masih di sekolah Bapak Ibu, saya masih pakai baju kaki. Beberapa teman sudah datang lagi ke sekolah, sudah cantik, pakai gamis, sudah seger, sudah mandi. Saya masih pakai baju seperti yang sajak saya berangkat. Ya pede saja gitu, maksudnya pede saja. Absen cetek, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Tapi dulu gitu, sekarang masih ada yang sama. Ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Iya, karena manusia itu tidak punya kewenangan untuk mengubah. Kita hanya punya kewajiban, punya kemampuan untuk mengajak, mengingatkan, kan begitu kan Bapak Ibu? Maka kalau itu yang Bapak Ibu pahami, tidak akan stres negatif murid. Karena Bapak Ibu kan punya pendapat bisa menjadikan anak dari 3 tahun menjadi tahu. Bukan. Kita itu hanya ngajari mereka yang akan mengubah dia jadi tahu itu kan Allah. Jiwanya jadilah gitu loh. Bocong diajari tanya-tanya, lo belum dapat petunjuk dari Allah. Iya, berarti sekarang sudah tidak menghadapi murid, jadi ngomongnya gitu ya. Kamu tahu ya? Berarti kan jadinya mesti kayak gitu ya. Bapak Adi ini Bapak Adi. Nah iya, berarti ini teori misalnya ulang. Tapi kan insya Allah saya mengajarnya sudah jam terbang mengajarnya ya sudah lumayan lama lah dari 86 sampai 2000.
terakhir ya 18 yang lumayan gitu, hasilnya punya beberapa cerita gitu. Kalau dibilang pengalaman ngomong karyan hati gitu kan, cerita kan itu jadi bisa bervariasi. Oke, itu saja Bapak dan Ibu, mohon maaf semakin banyak saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, semakin banyak kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal dari KLS, kewirausahaan, belajar Pancasila dan seterusnya. Izin kami menyampaikan beberapa hal itu. Yang pertama untuk GLS, kita punya tim gerakan literasi sekolah sejak 2017. Untuk yang masa pandemi ini kami kegiatannya di 3 hal. Yang pertama kelas meeting, kami upayakan anak-anak kita lomba online yang terkait dengan bahasa. Jadi ada lomba pidato, ada lomba pembuatan puisi misalnya. Itu beberapa kegiatan di kesiswaan Online semuanya. online. Jadi anak-anak hanya setor videonya. Yang kedua, beberapa minggu yang lalu kami webinar mengundang penulis untuk semua kelas. Penulis ini kami undang dari Jogja. Yang menyediakan itu kami kerjasama dengan penerbit Erlangga dari Jogja. Insya Allah sudah berjalan baik ini tim GLS-nya, salah satunya pembawa acara ini. Iya. Apa itu beliau? Guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Sudah nulis buku? Sudah, memang sudah Bapak Ibu. Tapi belum di launching. Belum. Monggo segera biar ada motivasi untuk teman-teman. Ceria, cerita riwayat Amelia. Ini kalau kelamaan nanti disampaikan ke saya ya Pak. Saya yang nanti ini kok nggak terbit gitu. Kebetulan saya juga sudah ada yang menghasilkan satu buah novel Ibu. Siswa. Nanti itu di ruangan saya Bapak Ibu ada rak yang sudah kami siapkan untuk hasil karya Bapak Ibu guru serta. Tangannya nggak percaya loh Bu. Iya nggak percaya itu. Saya percayanya Memang kalau guru bahasa Indonesia itu sulit untuk dibedakan Bu. Mana ketika beliau sedang fakta dan opini. Ini Bu Amel suruh serius kayak tadi bisa Bu, tapi lebih banyak Guyonnya. Iya. Percaya gitu. Oh, lebih banyak lucunya kalau beliau ini. Tapi kalau serius ya paling 5 menit nanti sisanya. yang pasti buku nikah sudah terbit. Ini teman-teman sudah hafal tuh dengan karakter Bu Amel yang suka membayar ini. Untuk yang ketiga, pelatihan majalah online, kami mengundang satu praktisi dari Jogja, namanya Mas Tri. Beliau punya penerbit, punya sebagai pimpinan. Dan yang kedua kami mengundang nanti Prof. Sukirno itu dari UMP Purwokerto. Nah, insya Allah ini kalau tahun depan bos atau BPM masih bisa, kami ingin pelatihan penyusunan novel yang langsung bisa diterbitkan. Jadi narasumbernya itu bersedia langsung menerbitkan yang ber-ISBN. Tapi ini masih dalam konsep pembahasan karena itu harus ganti nama. Kemudian untuk kegiatan kewirausahaan ini tadi teman-teman memang sudah sepakat melalui KPS tim pengembangan sekolah bahwa mungkin sudah pernah kami ceritakan silabus kami semuanya menggunakan kerajinan batik. Jadi dimulai dari nol, kami itu mengundang pengrajin, asli pengrajin dari Kebumen, melatih anak-anak didampingi oleh Bapak Ibu guru. Sampai nanti kelas 3 kami sepakat anak-anak dilatih untuk mendesain baju batik. Insya Allah hari besok 16-17 kami mengundang alumni untuk melatih anak-anak kelas 12 desain batik. Yang tanggal besok 16 itu yang materinya online. Nah, nanti malamnya dikasih PR. Hari berikutnya ada Sabtu kami undang anak-anak yang berminat betul sekitar 50 dari kami. Nanti ketemu dengan
narasumber langsung offline. Jadi mungkin menganalisis ini kalau desain seperti ini kurang begini baik begini. Ini hari Sabtu itu yang sudah dan akan kami lakukan. Kemudian untuk hari ini Nuwun Sewu Ibu hadir dengan tidak, teman-teman tetap di ruangan ini karena sudah sepakat finalisasi nilai. Jadi kami yakin PDJ banyak masalah dengan tugas anak, ulang harian dan sebagainya. Jadi kami sepakat teman-teman untuk memfinalkan, ya paling tidak anak-anak yang masalahnya berat itu akan kami kompilasi, kami kumpulkan di sekolah untuk diadakan ya penugasan secara khusus. Jadi kalau teman-teman berada di ruangan ini, andaikan pun Ibu tidak. Pertanyaan kami Bu, untuk raport sesuai surat edaran terakhir kan harus diberikan tanggal 17. Sementara dengan surat edaran yang lama kami itu membuat time schedule itu sudah penuh gitu. Sehingga kemungkinan besar kami sesuai plot kami tanggal 27 baru pleno nilai. Jadi pleno 27 nanti 29 akan kami bagikan. Kalau memungkinkan nanti offline, kalau belum memungkinkan nanti kami online. Tapi berarti kan tetap sesuai edaran yang terakhir tetap ada libur ya Bapak Ibu, kan tadinya tidak ada. Kemudian waktu bagi raportnya tadinya 7 Januari yang gitu ya. Karena apa? Kalau dibagi semua dengan kebijakan tidak ada libur semester dasar itu, kalau bagi raport berarti orang tua tahunya siswanya setelah bagi raport ya libur, padahal tidak ada libur kan gitu Bapak Ibu. Nah sekarang terbalik malah anak-anak tetap libur, belum menerima raportnya tidak apa-apa. Yang penting ada komunikasi dengan orang tua dan siswa. Jadi disampaikan bahwa pembagian raport akan dilaksanakan rencana tanggal 29. Jadi masih masa libur kan gitu deh, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Berarti kalau kami terjawab karena tadi kami berbicara dengan teman-teman ini melanggar surat edaran atau tidak dan seterusnya. Tetap tanggal. Oke, terima kasih. Berarti Bapak Ibu kita sesuai dengan rencana tanggal 27 kita pleno nilai, kemudian 29 kita berikan. Nanti kami analisis apakah memungkinkan untuk offline secara bergelombang bertahap atau nanti secara online. Nanti akan kita bicarakan lagi di video berikutnya. Demikian, terima kasih Ibu sekali lagi atas berbagai hal yang diberikan kepada kami hari ini. Waktu kami kembalikan ke bawah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara